Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat-nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam semoga tetap tercurahkan, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermunajat kepada Allah dengan nama Allah yang husna wa sifatihil ula, dengan nama Allah yang maha tinggi, dengan nama Allah yang maha indah dan sifatnya yang maha terpuji, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau membicarakan tentang salah seorang hamba Allah. Apa? Hamba Allah. Ya, tentang salah seorang hamba Allah yang mengemban risalah, yang menjadi utusan, ya, untuk mengajak manusia dari jalan-jalan yang tidak beradab, jalan-jalan yang senantiasa di atasnya itu adanya kemungkaran. Apa kemungkaran? Perbuatan buruk, maksiat kepada Allah, menuju kepada jalan ketaatan. Menuju apa? Jalan ketaatan. Maka diutuslah setiap kaum, diutuslah nabi. Ya, setiap kaum diutuslah para nabi. Maka kaum yang paling banyak melakukan kerusakan, ya, maka sering di sana diutus nabi. Sering di sana diutus nabi. Nah, tahukah kalian atau tahukah anak-anak Ustadz negeri mana yang sering diutus nabi? Tidak. Hah? Tidak tahu. Negeri yang sering diutus nabi itu adalah kaumnya Bani Israel. Apa? Bani Israel. Kenapa Ustadz dengan kaum Bani Israel ini, Ustadz? Karena rusaknya tatanan bermasyarakat, ya, sudah kategori parah rusaknya, ya, sudah kategori parah, ya. Maka dan Nabi Lut alaihi salam yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah nabi yang sezaman dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi nabi dulu sebelum Nabi Muhammad itu diutus hanya berdasar pada satu kaum. Ya, nabi dulu sebelum Nabi Muhammad itu diutus hanya satu negeri saja. Misalkan diutus di negeri Mesir. Ya, nanti ada nabi yang diutus di negeri Palestina. Nah, Ibrahim alaihi salam memiliki kekerabatan dengan Nabiullah Lut alaihi salam. Apa kekerabatan? Saudara, kalau bahasa kita, ya kan? Masih ada hubungan kekeluargaan. Nah, Ibrahim ini alaihi salam tentunya
itu adalah anaknya siapa? Siapa nama ayahnya Ibrahim? Azar, ya, Azar. Azar ini memiliki 3 anak. Siapa itu? Ibrahim alaihissalam tentunya. Yang kedua adalah Harun atau Harun, ya. Harun atau Haran, itu sama, ya. Dan yang ketiga adalah Nahur, ya. Yang ketiga adalah Nahur. Jadi ada tiga anak daripada Azar. Nah, adapun Harun, dia memiliki anak. Dialah anaknya nanti yang bernama Lut alaihi salam. Jadi kalau begitu, Lut ini siapanya Nabiullah Ibrahim? Masya Allah, keponakannya Nabiullah Ibrahim, anak saudaranya. Ya. Kapan Nabi Lut alaihi salam menerima risalah dakwahnya Ibrahim alaihi salam ini? Pernah nggak dengar kisahnya Ibrahim ketika beliau menghancurkan berhala-berhala kecil? Pernah? Dan meninggalkan berhala atau patung yang sangat besar, dan memberikan di sebelahnya kampak yang digunakan Nabiullah Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala kecil tadi. Ya kan? Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihi salam membuat jawaban telak kepada mereka dengan mengatakan, kalau sekiranya tuan-tuan yang kalian sembah ini mendengar, coba tanya kepada tuan-tuan yang kecil. Kali aja dia tahu siapa yang melakukan ini kepada mereka. Maka orang-orang itu apa katanya? Tak mungkinlah patung bisa berbicara. Ya. Tapi karena hati itu sudah ditutupi dengan rasa dengki, kemarahan, jadi kebenaran apapun yang disampaikan tidak akan diterima. Nah, singkat cerita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar, disiapkan kayu bakar, ya kan? Disiapkan api besar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diletakkan di tengah-tengahnya. Maka Nabi Lut alaihissalam waktu itu melihat kejadian ini. Kemudian beliau pun beriman. Ya, beliau pun beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian ikutlah Nabi Lut alaihissalam bersama Nabi Ibrahim. Ya, ikutlah beliau. Ya, pertama beliau pergi dari Palestina ke Mesir. Nah, dari Mesir beliau dibawa lagi, ya kan? Sehingga nantinya Ibrahim meninggalkan nanti keluarganya di mana? Di Ka'bah, ya, di sekitar Ka'bah, masih tanah gersang, ya. Kemudian beliau pun meninggalkan anak saudaranya Lut alaihissalam di negeri yang sekarang dikenal dengan negeri Sadum atau Sodom. Ini nama negeri. Negeri. Maka yang enggak asing dengan kalimat Sodom, ya kan? Sadum atau Sodom. Ini negeri. Kaum, ya, sama seperti daerah seperti Gunung Sitoli, Lahewa. Ini nama negeri, ya, nama kaum. Ya, sama seperti Madinah. Nah, Sadum ini, ya, terdiri dari beberapa, kalau kita katakan sekarang kecamatan lah. Beberapa kecamatan, ada yang menyebutkan sampai 7 kecamatan. Yang Sadum ini pada saat itu berada pada puncak-puncak fahisyah. Puncak-puncak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu dapatlah kita pastikan bahwasanya Nabi Lut alaihi salam ini bukan asli orang Sadum.
Ya, bukan asli orang Sadum. Ya. Berarti karena dia orang yang pendatang, ya kan? Maka suatu ketika, ya, setelah turunnya risalah kenabian kepada Nabi Lut alaihi salam, datanglah malaikat yang menyaru. Apa menyaru artinya? Menyaru artinya menyerupai. Menyaru, ya. Menyerupai laki-laki yang gagah. Ada malaikat, dan malaikat itu tidak sendiri. Ya, ada beberapa malaikat, ada yang menyebutkan 2 sampai 3 malaikat mendatangi Nabiullah Ibrahim alaihi salam dalam perwatakan laki-laki yang bersih, fisiknya bagus, berwajah rupawan, pokoknya gagah. Jadi malaikat itu ketika datang kepada para nabi itu dalam bentuk fisiknya yang bagus-bagus, nak. Ya, fisiknya dalam keadaan yang bagus. Sebagaimana juga datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanya tentang akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anil iman, Islam dan ihsan. Ini, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah aku melihat Jibril alaihi salam dalam keadaan aslinya kecuali dalam 2 keadaan. Tidaklah Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk manusia itu dalam kedua keadaan. Terbalik lagi. Tidaklah Nabi SAW berjumpa dengan malaikat Jibril itu dalam bentuk laki-laki yang bagus perwatakannya. Dan Nabiullah Muhammad SAW itu melihat Jibril dalam watak yang aslinya itu ketika Isra Mi'raj. Ya. Di mana Jibril memiliki 600 sayap. Yang satu sayapnya itu menutup ufuk. Apa ufuk? Menutup dunia ini, alam ini ditutupi sama satu helai daripada sayapnya Jibril alaihi salam. Tinggi besar, ya. Dan Jibril adalah pemimpinnya para malaikat. Nah, kembali ke pembahasan kita. Jadi malaikat ini tadi datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, malaikat Jibril dan beberapa malaikat lainnya dalam bentuk laki-laki yang bagus, ya, dalam bentuk laki-laki yang bagus. Maka di zaman Nabi Yusuf, sedikit dan di zaman Nabi Yusuf terkenal dengan apanya? Ketampanannya. Sehingga wanita-wanita terpandang, teman-temannya Imra'atul Aziz pada saat itu berdecak kagum ketika melihat ketampanan atau raut wajahnya Yusuf alaihissalam. Sampai mereka katakan, ini bukan seorang laki-laki, melainkan seorang malaikat karena ketampanan Yusuf alaihissalam. Begitu pula dengan menyerupainya laki-laki daripada malaikat tadi. Wajahnya bagus-bagus. Apa tujuannya mendatangi Ibrahim alaihissalam? Tujuannya itu pertama, dia ada 2 tujuan. Ya, tujuan pertama mengkhabarkan kepada Ibrahim dan istrinya. Siapa istri Ibrahim pada saat itu yang didatangi oleh malaikat? Siti Sarah apa Siti Hajar? Siti Sarah apa Siti Hajar? Siti Sarah, ya. Karena waktu itu Hajar dan anaknya Ismail telah Ibrahim tinggalkan di tanah tandus melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita, malaikat Jibril menyampaikan kabar kepada Nabi Ibrahim dan istrinya
bahwasanya mereka akan dikaruniai seorang anak yang akan diberi nama dengan nama siapa? Ishak, ya. Siapa? Ishak. Jadi kalau Ismail ibunya siapa? Hajar. Kalau Ishak ibunya siapa? Sarah. Jangan diterbalik ya, jangan terbalik. Ya. Nah, Ishak siapa anaknya? Yakub. Yakub siapa anaknya? Yusuf alaihi salam. Jadi Yusuf ini alaihi salam merupakan buyutnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Ibrahim alaihissalam juga digelari dengan Abul Anbiya. Apa Abul Anbiya? Ayahnya para nabi, ya. Karena dari sulbi atau dari keturunannya Ibrahim ini tidaklah turun melainkan darinya adalah para malaikat, para nabi dan rasul, sampai nanti kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, paham sampai di sini? Nah, setelah mengkabarkan itu, sampai Sarah pun terkagum-kagum atau terheran-heran. Bagaimana mungkin saya yang waktu itu atau Sarah yang pada waktu itu telah memasuki usia senja, ya, sudah tua, ya. Diprediksi sudah tidak bisa lagi memiliki anak. Ya, heran dan terkagum-kagum. Ternyata dikabarkan bahwasanya beliau akan mengandung. Dan Ibrahim alaihissalam juga pada usia sepuh pada saat itu. Ya. Maka ini yang membuat terkagum-kagum daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebelum itu Ibrahim alaihissalam itu terkenal dengan akhlak yang sangat bagus. Hal itu ditunjukkan dengan ketika datang tamu-tamunya ini, dan waktu itu Nabi Ibrahim tidak tahu yang datang ini adalah para malaikat yang menyerupai laki-laki. Datang beliau ambil ternak beliau, anak sapi, dan anak sapi dipilih lagi yang paling gemuk. Disembelih, disediakan kepada tamunya. Tapi tamunya nggak mau menjamah. Apa menjamah? Nggak mau mengambil, nggak mau makan. Kenapa laki-laki ini nggak mau makan? Ada yang tahu? Karena malaikat? Hah? Karena malaikat tidak makan. Karena malaikat tidak diberikan nafsu. Malaikat tidak minum, malaikat tidak makan, malaikat tidak tidur. Bahkan ada malaikat yang awal dia diciptakan, dia kerjanya sujud saja sampai kiamat. Ada malaikat yang diciptakan, ya kan? Kerjaannya ruku sampai kiamat. Ada kerjaan malaikat yang diciptakan untuk memikul arasy Allah. Enggak capek-capek, Ustaz? Enggak. Malaikat tidak menikah, malaikat tidak butuh tidur. Nah, ini malaikat. Sehingga ketika malaikat ini tadi dalam bentuk laki-laki yang tampan, membuat membuat Ibrahim alaihissalam merasa takut. Kalau kenapa ya? Kok tamu saya tidak mau makan? Makanya ya menjadi kesedihan bagi kita kalau ada tamu nggak mau dia makan apa yang kita sajikan, itu berkecil hati tuan rumah. Makanya kalau ada dihidangkan sama kita oleh yang punya rumah, ya kan, maka dicicipi, ya, karena itu bentuk penghargaan kepada tuan rumah, ya. Tapi jangan pula di sini tuan rumah bertamu kita kan sekali nih haus. Jangan begitu pula, ya. Jangan begitu pula. Apa yang disajikan maka kita boleh makan dan boleh minum, ya. Nah, membuat kagum Ibrahim. Ditanya apa keperluannya ke sini, ya kan?
Kemudian malaikat tadi mengatakan, la takhaf, jangan takut. Sesungguhnya kami adalah utusan. Kami ini malaikat yang diutus kepadamu untuk mengkhabarkan tentang kabar gembira, tentang akan datangnya anak dari keluarga di tengah-tengah keluarga kalian ini. Yang kedua, mengkhabarkan tentang Allah akan menurunkan bala, apa bala? Bencana, azab kepada kaumnya Lut. Ya. Kaumnya Lut alaihi salam. Tapi pada saat itu Ibrahim terjadi dialog dengan Ibrahim dengan malaikat tadi. Jangan. Jadi Nabi Ibrahim ini orangnya lembut hatinya. Beliau berharap kalau nantinya orang-orang ini akan tersadar dengan kelakuannya. Jadi kaumnya Nabi Lut ini memiliki kerusakan yang sangat besar. Syirik, ya, menyembah berhala. Dan ini adalah maksiat yang paling besar. Nah, ada satu maksiat lagi yang lebih parah daripada itu. Atau maksiat yang nomor 2, lebih parah. Dan tidak dilakukan oleh kaum-kaum sebelum Nabi Lut alaihissalam diutus. Penyakit mereka sudah rusak parah. Keluar dari kodratnya manusia. Apa itu? Laki-laki suka sama laki-laki. Ya. Laki-laki suka sama laki-laki. Nah, ini rusak enggak? Rusak. Ya. Perempuan suka sama perempuan, bapak-bapak suka sama anak laki-laki. Ada itu sekarang? Ada enggak seperti itu? Ada. Jadi kisahnya apa yang terjadi kerusakan di zaman sekarang itu tidak lain dan tidak bukan adalah mengcopy paste. Apa copy paste artinya? Memfotokopi kejadian-kejadian di masa jahiliyah. Ya kan? Maka kita baca kisah Nabi Lut ini, ya. Karena mereka telah melakukan kerusakan yang teramat sangat besar di sisi Allah. Selain kesyirikan. Kesyirikan saja sudah dosa besar enggak? Dosa besar. Syirik itu lebih besar dosanya dari membunuh. Lebih besar dosanya dari durhaka kepada ibu bapak. Itu syirik. Mereka campur adukkan kesyirikan dengan dosa-dosa yang lain. Ya kan? Maka Nanti di akhir cerita ini nanti disebutkan bahwasanya seluruh penduduk Sadum Allah binasakan di waktu subuh. Ya, menjelang subuh, tidaklah orang yang selamat di negeri Sadum itu kecuali 3 orang. Kecuali 3 orang. Siapa itu, Ustaz? Nabi Lut alaihi salam dan 2 putrinya. Jadi seluruh laki-laki di negeri Sadum yang jumlahnya ribuan orang itu memiliki kelainan penyakit. Jadi dosanya itu beda. Selain minum-minuman keras, mereka adalah suka kepada laki-laki. Jadi Nabi Ibrahim tidak bisa lagi berkata-kata ketika malaikat mengatakan kami diutus untuk mengkhabarkan kepada Lut alaihi salam tentang turunnya azab dan murka Allah kepada negeri Sadum. Ya. Dan negeri Sadum ini atau negeri Sodom ini, ya, itu bisa kita dapati di negeri atau di negara sekarang ini dekat Yordan, yang lebih dikenal dengan istilahnya Al-Bahrul Mait. Apa? Al-Bahru Al-Mait. Apa Al-Bahrul Mait artinya? Masya Allah, bukan. Al-Bahrul Mait bukan ada banyaknya mayat, tapi laut mati. Tidak ada kehidupan sama sekali. Sekali. Nah, datanglah Nabi Lut alaihi salam. Datanglah malaikat. Jadi sebelum itu ada perjanjian antara Nabi Lut dengan
kaumnya untuk tidak menerima tamu. Untuk tidak menerima tamu. Jadi suatu ketika anak-anaknya Nabi Lut yang 2 gadis tadi ini setengah mengembalakan ternaknya Nabi Lut alaihi salam. Ya kan? Maka datang laki-laki dan dilihat dari atas ke bawah, laki-lakinya gagah. Takutlah Nabi atau takutlah putrinya Nabi Lut alaihi salam kalau nanti laki-laki ini nanti akan diganggu oleh laki-lakinya yang berada di negeri Sodom tadi. Kemudian kata mereka, tunggulah sebentar, kami akan mengkhabarkan keadaan ini kepada ayahanda kami. Singkat cerita, ketika kabar ini sampai kepada kaumnya, kepada diri beliau, maka beliau mengatakan nanti masuk datang ketika waktu malam saja, sehingga orang tidak tahu yang datang kepada Lut itu adalah laki-laki. Dan Lut juga tidak tahu, sebagaimana tidak tahunya Ibrahim ketika pertama kali didatangi oleh malaikat yang berwatakan laki-laki. Baik. Nah, ternyata sepandai-pandainya Nabi Lut alaihi salam menyembunyikan tamunya, ketahuan juga. Kenapa ketahuan? Karena apa? Karena istri Nabi Lut ya membocorkan berita bahwasannya di rumahnya saat ini atau di rumah suaminya ada laki-laki. Ya. Jadi ini ujian bagi keluarga Nabi. Ya. Orang yang seharusnya itu berada di barisan dakwah, ya, mensupport suaminya dalam berdakwah, diberikan ujian sebagai orang yang menghalangi jalannya dakwah. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, di Quran surat At-Tahrim, Allah telah mempermisalkan imra'ah daripada Nuh dan Lut, kanata tahta abidaini, ya, dahulunya mereka di bawah pengawasan 2 orang salihain, orang yang saleh. Ya, siapa suami mereka? Nuh dan Lut alaihi salam, nabi pilihan. Tapi apa kerja istri mereka? Ya, bermaksiat kepada Allah. Maka bahasanya Ustaz dikabarkan kepada orang, di rumahnya sekarang ini, di rumah kami ada laki-laki yang bagus. Datanglah kalian ke rumah. Ya. Datanglah mereka, jumlahnya berbondong-bondong, ribuan, ke rumahnya Lut alaihi salam. Jadi Lut semakin cemas. Ya, Lut semakin cemas. Jadi kisahnya Nabi Lut alaihi salam ini, ya, nanti banyak bisa dilihat di beberapa surat. Boleh ditulis, ya, boleh ditulis di Quran surah Al-A'raf. Quran surah Al-A'raf dicatat ya. Quran surah Al-A'raf. QS Al-A'raf, ya. Quran surah Al-A'raf ayat 80 sampai 84. 80 sampai 84. Udah? Kemudian Hud 69 sampai 83. Hud 69 sampai 83. Az-Zariyat 31 sampai 37. Az-Zariyat 31 sampai 37.
An-Naml, An-Naml, An-Naml 54 sampai 58. An-Naml 54 sampai 58. Al-Ankabut, Al-Ankabut, Al-Ankabut 28 sampai 35. Ya. Udah? As-Saffat, As-Saffat 133 sampai 138. 133 sampai 138. Ya. Banyak kali kan? Dan ini kisah-kisah yang membicarakan tentang Nabi Lut alaihi salam, ya. Udah? Baik, dengarkan lagi. Maka ketika datang berbondong-bondong tadi laki-laki itu tadi datang ingin meminta tamunya Lut alaihi salam, ya. Kemudian Allah tabaraka wa taala katakan, abadikan di dalam Quran surah Al-A'raf tadi di ayat ke-80, apa kata Allah? Wa Lutan iz qala liqaumihi, ya, dan kami telah mengutus Lut kepada kaumnya. Iz qala liqaumihi, kemudian Allah memakai dhamir fi'il madhi, iz qala, ya, berkatalah Nabi Lut, karena ini telah terjadi di masa lalu. Iz qala Lut liqaumihi, berkatalah Lut, bersabda Lut kepada kaumnya, Ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ata'tunal fahisha, ya. Kata beliau, kata Allah tabaraka wa taala mengabadikan ucapan Lut alaihi salam, mengapa kamu mengerjakan fahisyah, perbuatan jorok ini, ya, perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kaum kita, ya. Itu kata Nabi Lut alaihi salam. Innakum lata'tuna rijala syahwatan, sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat, ya, min dunin nisa, dan meninggalkan wanita-wanita, meninggalkan istri-istri kalian. Jadi laki-lakinya kaum Sodom ini sudah menikah, menikah, tapi mereka tinggalkan istri-istri mereka. Enggak berkeinginan mereka sama istri, mereka suka sama laki-laki, baik yang sebaya mereka ataupun yang laki-laki kecil. Suka mereka. Sampai buruknya akhlak dan bejatnya akhlak daripada kaum Sadum pada saat itu. Ya kan? Bal antum qaum musrifun, dan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Ya. Sudah dinasihati. Nah, apa kata kaumnya Nabi Lut alaihi salam, ya. Wa makana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ya, jawaban kaum Nabi Lut, ya, usirlah mereka. Karena Nabi Lut tadi itu adalah pendatang, usir ajalah mereka, itu bahasanya. Usir aja mereka dari kota ini. Sesungguhnya mereka adalah orang yang berpura-pura, atau bahasa kita sesungguhnya mereka adalah orang sok-sok suci. Jadi kalimat sok suci kali, yang sok alim kali, yang sok hebat kali, sok paten kali, ini adalah kalimat-kalimat jiplakan dari pelaku-pelaku maksiat di zaman dulu. Dan ini juga sudah pernah diucapkan oleh kaumnya Lut alaihi salam kepada Nabi Lut alaihi salam. Ringkasnya seperti ini. Udahlah, jangan sok-sok suci kali lah. Sama-sama pendosa kita. Kita berbeda dalam memilih dosa. Ini kalimat kekufuran, ya, menganggap remeh dosa, ya kan? Coba, bukankah dosa besar itu berawal dari dosa-dosa yang diremehkan? Ya kan? Dosa besar itu dia menjadi dosa besar di sisi Allah
itu karena dosa-dosa kecil yang dikerjakan dan dianggap sepele dan diremehkan. Betul? Betul. Ya. Jadi kata mereka, inna unasun yatatahharun, kata Allah, menukil ucapan mereka. Sesungguhnya kalimat atau jangan sok suci lah. Ini bahasa-bahasa yang dilakukan atau yang diucapkan oleh kaumnya Lut alaihi salam kepada beliau. Ya. Nah, jadi takutlah Lut alaihi salam nanti apa yang terjadi dengan tamu-tamunya ini. Nah, ya kan? Takut Nabi Lut alaihi salam. Sehingga ya datanglah dari dia salah seorang di antara malaikat ini mengkhabarkan sesungguhnya mereka ini bukanlah manusia biasa, tapi melainkan malaikat yang mengkhabarkan tentang akan diturunkannya azab di malam itu, dan letaknya azab itu mendekati di waktu subuh di malam itu, sehingga mereka diharuskan untuk pergi semalam-malam itu meninggalkan kediaman mereka atau negeri mereka. Jadi malam itu ya, hasrat mereka untuk mendatangi tamunya Lut alaihi salam itu ya menggebu-gebu, sampai malaikat pun membuat mereka menjadi buta. Ya, diambillah pasir dilempar ke mereka. Udah buta semua orang yang terkena. Tidaklah orang yang terkena lemparan malaikat ini, melainkan mereka menjadi buta. Ya kan? Nah, sekarang setelah mereka buta, masihkah mereka dalam keadaan seperti itu, tidak mau taubat? Masih. Bahkan mereka ancam. Nah, awas ente ya Lut ya. Nanti atau besok kami akan balas lagi perlakuan anda ini. Enggak mau taubat. Sudah ada tanda-tanda dari kebesaran Allah, enggak mau taubat. Ya kan? Diusahakan seperti itu. Jadi malam itu mereka melakukan lagi kemungkaran lagi. Minum minuman keras, menyembah berhala, kemudian mendatangi laki-laki ya dengan syahwat ya. Dan ini ada seluruhnya telah mereka kumpulkan seluruh kemungkaran dalam satu keadaan. Ya. Mereka telah mengumpulkan seluruh kemaksiatan dalam satu malam. Ya. Mereka tidak tahu bahwasanya malam itu ya, malam itu adalah malam terakhir bagi mereka hidup di atas dunia. Ya. Sehingga kata Allah, fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Ya. Kata Allah, kemudian kami selamatkan dia. Siapa dia di sini? Lut alaihi salam. Dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Ya, kanat minal ghabirin. Kenapa? Karena istrinya itu termasuk orang-orang yang dibinasakan. Ya. Orang yang tidak amanah. Orang yang melakukan dosa besar, ya, membocorkan tentang tamu, ya, jadi mendukung juga. Jadi pendukung kemaksiatan, walaupun dia tidak melakukan kemaksiatan, tapi mendukung. Ya, ada orang dia tidak minum minuman keras, tapi dia mendukung orang minum minuman keras di tempatnya. Dia nggak minum, tapi menyediakan tempat. Ini adalah pendukung kemaksiatan. Ya, sama juga dihukumi berdosa. Ya. Kemudian wa amtarna alaihim matara fa'anzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Kemudian kata Allah, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, ya. Maka perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa. Kemudian kata Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 35 dan 36, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman. Maka Allah keluarkan orang-orang beriman pada malam itu, ya kan? Dan Allah selamatkan mereka dari bencana. Dan Allah timpakan azab berupa batu-batu, ya, batu-batu panas, yang tidaklah batu-batu ini
akan mendera orang-orang Sadum. Walaupun waktu itu orang Sadum ini ada yang tengah safar, ada yang tengah di luar dari kota Sadum, ini terkena dengan lemparan daripada azabnya Sadum ini, azabnya batu ini. Dan kemudian Allah balikkan bumi. Allah balikkan bumi. Bagaimana? Allah balikkan bumi itu, tanah yang di atas itu ke bawah. Ya. Ditimpa pas di puncak-puncaknya mereka melakukan kemaksiatan. Di puncak-puncak kemaksiatan Allah binasakan mereka. Dan negeri Sadum itu masih bisa kita temui jejaknya. Ya. Di dekat negeri Yordan yang sekarang dikenal dengan negeri Sadum atau Laut Mati. Inilah bukti kebesaran Allah li ulil albab, untuk menjadi pikiran kepada kita bahwasanya orang yang melakukan penyimpangan itu Allah binasakan. Jadi kalau ada laki-laki suka sama laki-laki, ini baik apa buruk? Buruk. Pernah ada enggak di zaman dahulu? Pernah. Apakah Allah tinggal diam ketika ada laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan? Apakah Allah tinggal diam saja? Tidak. Apakah ini diperbolehkan ada di tengah-tengah masyarakat? Tidak. Allah timpakan mereka azab yang belum pernah Allah timpakan azab seperti ini sebelumnya. Ya. Maka pendosa, selain dia diazab di neraka Allah, sebelumnya dia mendapatkan azab di dunia. Nah, inilah negeri Sadum, ya, atau negeri Sodom. Jadi seperti itu. Jadi sudah paham ya pembahasan kita ya. Maka oleh karena itu anak-anak ustaz yang saya cintai karena Allah, maka bentengi diri kita dengan ilmu agama, ya. Belajar ilmu agama. Seperti sekarang ini kita di LTK ini, ya, kita belajar agama agar menjadi generasi-generasi yang soleh. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.